Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eka Kartika Pertama, Prodi ABSP, NIM S02 2024 029. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertema pengantar ilmu administrasi. Baik, yang pertama itu, apa sih itu administrasi? Administrasi memiliki dua arti sempit dan arti luas. Arti sempitnya yaitu antara dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama. Dan arti luas itu proses pengolahan yang melibatkan pengaturan dan pengurusan untuk mencapai tujuan organisasi atau yang melibatkan kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama melalui perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan. Baik, fungsi dan prinsip administrasi. Fungsi yang pertama itu adalah rutin. Rutin yaitu pemikiran yang mencakup pengarsipan dan pengadaan fungsi ini dilaksanakan oleh trasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Dan fungsi kedua itu adalah teknis. Teknis adalah membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti biasa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini dilakukan oleh staf administrasi yang bergabung dalam Departemen Teknologi Informasi. Dan yang ketiga adalah analisis. Analisis yaitu membutuhkan pemikiran yang kritis, kreatif, dan cepat mengambil keputusan. Fungsi ini dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab mensupport keputusan yang dibuat oleh atasan. Dan yang keempat itu interpersonal. Interpersonal yaitu penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengkoordinasikan tim proyek. Fungsi ini dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Yang terakhir itu, fungsi yang terakhir adalah manajerial. Membutuhkan perencanaan, berorganisasian, pengukuran, dan promostasi, seperti pembuat anggaran dan pengevaluasi karyawan. Fungsinya ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem prosedur administrasi. Baik, adapun prinsip administrasi. Prinsip administrasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama hierarki, yang kedua kesatuan komando, yang ketiga spesialisasi fungsional, yang keempat itu rentang kendali, yang terakhir itu yang kelima desain organisasi rasional. Baik, prinsip pertama yaitu hierarki. Hierarki adalah penataan yang tepat terhadap keterampilan pegawai, pemberian penghargaan terhadap pegawai, dan penampilan kewenangan dalam organisasi. Yang kedua itu adalah kesatuan komando. Pentingnya mengaktifkan komunikasi dan mengedukasi instruksi yang disampaikan atasan kepada bawahannya. Yang ketiga spesialisasi fungsional, yang menyediakan pelayanan publik dan barang publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah rentang kendali. Sebaiknya seorang atasan memiliki jumlah bawahan yang tidak terlalu banyak sehingga
pengendalian dan pengawasan terhadap bawahan dapat berjalan efektif. Dan yang kelima, desain organisasi rasional. Berdasarkan pada pertimbangan rasional seperti tujuan silet yang dilayani, tempat, proses, dan tujuan pelayanan. Dan ada juga materi kedua, yaitu dimensi administrasi publik. Pengertian administrasi publik menurut Kebam, yaitu seni dan ilmu mengarah pada hubungan antara suatu organisasi dengan para stakeholdernya dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dimensi administrasi publik juga terbagi menjadi 6. Yang pertama itu kebijakan, kedua organisasi, yang ketiga itu manajemen, keempat etika dan moral, yang kelima itu lingkungan, yang terakhir itu akuntabilitas kinerja, teman-teman. Jadi yang pertama itu tadi kebijakan. Kebijakan itu seperti proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan publik. Contohnya itu seperti Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan vaksin untuk meningkatkan imunisasi masyarakat. Kebijakan ini mencakup analisis kebutuhan, perencanaan, dan evaluasi program vaksinan. Dan bisa dilihat yang kedua adalah organisasi. Organisasi yaitu struktur dan pembagian tugas dalam lembaga publik. Dinas, contohnya itu seperti Dinas Kesehatan juga memiliki struktur organisasi yang berdiri dari berbagai unit seperti unit pencegah penyakit, unit promosi kesehatan, dan unit pelayanan kesehatan. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi teman-teman organisasi. Ada juga manajemen. Manajemen itu implementasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya itu Dinas Kesehatan lagi. Melaksanakan proyek manajemen untuk program kesehatan masyarakat, termaksud pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai tujuan kesehatan yang telah diterapkan. Dan yang keempat itu etika dan moral, yaitu pedoman moral bagi administrator dalam pengambilan keputusan. Contohnya lagi itu kayak seperti Dinas Kesehatan lagi mengedepankan etika dalam pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa semua rakyat negara mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Jadi kayak etika itu teman-teman harus bagus dalam pelayanan atau ya gitu lah. Yang kelima lagi lingkungan, kondisi eksternal yang mempengaruhi administrasi publik. Contohnya itu Dinas Kesehatan lagi kita ambil, beradaptasi dengan kondisi lingkungan seperti epidemi penyakit menular yang muncul dan menyesuaikan program-programnya untuk menanggapi tantangan tersebut. Dan yang terakhir itu akuntabilitas kinerja, tanggung jawab administrator terhadap hasil kinerja mereka kepada publik. Contohnya lagi itu kita ambil Dinas Kesehatan melakukan laporan kinerja secara berkala terhadap pemerintah dan masyarakat, menjelaskan hasil dari program-program kesehatan yang telah dilaksanakan secara penggunaan anggaran. Dan ada juga materi ketiga, yaitu tentang teori behavioral approach.
teori behavioral approach itu yaitu perilaku, teori perilaku guys. Jadi suatu pendekatan dalam psikologi yang berfokus untuk mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur, dan teori ini beranggapan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan, bukan oleh pemikiran atau perasaan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Ada juga teman-teman teori perilaku atau teori behavioral itu sebuah pendekatan dalam ilmu sosial dan psikologi yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individual dan kelompok berperilaku. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia dapat diprediksi, dijelaskan, dan diubah melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori ini juga memberikan karakter atau Teori ini juga memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memahami dan memodifikasi perilaku manusia dengan melibatkan faktor-faktor eksternal dan proses belajar. Teori perilaku telah diterapkan juga dalam bidang yang pertama itu psikologi, bidang kedua itu klinis, bidang ketiga pendidikan, bidang keempat itu manajemen organisasi, yang kelima itu bidang analisis perilaku terapan. Jadi teori perilaku itu diterapkan dalam 5 bidang itu guys. Jadi kesimpulan saya mengenai teori pendapat ini bahwa tingkah laku manusia dapat dipahami dan dijelaskan melalui pembelajaran dan pengalaman yang dialami individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Fiska Barkah. See you guys.